Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Hello World. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi Enterprise Resource Planning dari mata kuliah Enterprise Architecture Integration. Next. Nah, Hello World ini beranggotakan Desi Fitrin Dewi, Nabila El Mutiah, Nuraini Febrianti, dan Sayyid Hamzah Azami. Next. Apa itu ERP? ERP merupakan Enterprise Resource Planning yang singkatan dari 3 elemen kata, yaitu Enterprise, perusahaan, resource sumber daya, dan planning perencanaan. Ketiga elemen tersebut mencerminkan sebuah konsep tata kerja, yaitu perencanaan atau planning. Nah, jadi ERP merupakan suatu sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan beberapa aspek. Dan ERP dapat berupa paket aplikasi yang terintegrasi dan multimodul. Next. Selanjutnya, kapan ERP diterapkan? Sebuah perusahaan dikatakan membutuhkan ERP saat semuanya dituntut serba cepat. Sebuah perusahaan yang berkembang dengan pesat pasti akan membutuhkan software ini atau ERP ini dikarenakan proses produksi dan keluar masuk barang di perusahaan tersebut akan semakin cepat juga. Kadang tenaga manual tidak akan bisa mengimbangi perputaran barang tersebut. Nah, berikutnya ini merupakan beberapa contoh kondisi kenapa perusahaan itu harus menerapkan ERP. Yang pertama itu ketika perusahaan memiliki banyak aplikasi bisnis yang berbeda, tetapi semuanya tidak terhubung satu sama lain atau tidak saling terintegrasi. Yang kedua, ketika perusahaan ingin memulai unit bisnis baru dan mencapai kegiatan operasional yang fleksibel dan juga efisien. Yang ketiga, ketika karyawan perusahaan sulit memiliki akses ke data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan bisnis. Dan yang terakhir, ketika perusahaan merasa butuh untuk menjaga dan meningkatkan keamanan aset penting atau data bisnis dari perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya, di mana ERP diterapkan. Jadi di sini ada beberapa sektor yang biasanya ERP ini diterapkan gitu. Yang pertama, sektor SDM atau HRD. Penerapan ERP pada sektor ini yaitu tertatanya manajemen kepegawaian secara paralel yang lebih praktis dan efektif, sehingga peningkatan efektivitas unit bisnis serta kinerja karyawan dapat diukur secara akurat. Lalu yang kedua, di sektor keuangan. Penerapan ERP pada sektor keuangan ini yaitu bermanfaat pada peningkatan efisiensi divisi keuangan karena tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu banyak dalam satu divisi. Lalu yang terakhir itu ada sektor produksi dalam perusahaan. Divisi produksi di setiap perusahaan adalah pusat aktivitas yang harus melibatkan banyak sumber daya. Untuk mengatur aktivitas itu, maka penerapan ERP akan mempermudah mencapai target dengan lebih cepat dan terjadwal. Oke, kemudian siapa sih yang menerapkan ERP? Yang pertama ada di bidang kesehatan. Software ERP dapat membantu industri kesehatan dalam hal regulasi hingga biaya. Misal, perawatan pasien, penggajian, kontrol persediaan, dan kepatuhan. Kemudian yang kedua ada dalam bidang layanan jasa profesional. Software ERP membantu layanan profesional di sejumlah bidang, termasuk menyimpan catatan pengeluaran dan menangkap data karyawan dengan cara yang efisien. Akibatnya, siklus penagihan berkurang, biaya tetap rendah, laba meningkat, dan inventaris tetap terkendali. Kemudian ketiga dalam bidang pabrik dan distribusi. Ekonomi global terus berubah. Demikian pula kebutuhan pelanggan software ERP yang memungkinkan para distributor dan produsen untuk mengendalikan biaya, rantai pasokan, dan inventaris mereka, yang mengarah pada pelanggan yang lebih bahagia dan keunggulan persaingan yang lebih baik. Next. Oke, kemudian ada dalam bidang organisasi nirlaba. Pada organisasi nirlaba, sistem pelaporan kedap udara sangat penting untuk alasan efisien dan kepatuhan. Solusi penggajian mandiri, pelaporan keuangan yang akurat, dan kontrol anggaran hanyalah beberapa cara software ERP dalam membantu organisasi nirlaba mencapai tujuan mereka. Kemudian ada dalam bidang konstruksi. Pada industri konstruksi,
Pengendalian biaya, tenggat waktu, dan inventaris sangat penting. ERP dapat membantu perusahaan konstruksi merampingkan operasi mereka dengan alur kerja otomatis. Belum lagi manajemen inventaris sehingga pengawas dapat fokus pada pekerjaan mereka, tidak tenggelam dalam urusan administrasi. Next. Selanjutnya, mengapa perlu menerapkan ERP? Berikut ini merupakan beberapa alasan kenapa sebuah perusahaan itu perlu menerapkan ERP. Yang pertama, banyaknya duplikasi atau redundansi data karena sistem yang dimiliki masing-masing fungsional berbeda dan tidak saling terintegrasi. Yang kedua, pihak manajemen dan strategis kesulitan mendapatkan informasi yang melibatkan data dari berbagai fungsional bisnis karena diperlukan proses untuk mengintegrasikan data-data yang ada. Yang ketiga, data yang bersifat terpisah memiliki resiko valid yang tinggi. Yang keempat, pengguna yang harus mengakses sistem dari beberapa fungsional bisnis direpotkan oleh banyaknya akun yang perlu diingat untuk mengakses masing-masing sistem, serta model user interface yang terkadang berbeda pada masing-masing sistemnya, sehingga perlu dipelajari secara khusus. Dan yang terakhir, banyaknya aktivitas operasional yang memakan waktu, tenaga, biaya, serta riskan pelanggaran data. Next. Kemudian contoh dan ilustrasi gambar, kita memakai aplikasi Odoo. Odoo adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Odoo menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi, Customer Relationship Management atau CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Next. Nah, berikut contoh gambar dari Odoo lagi. Di sini ada menu operation yang terintegrasi sampai ke menu sales. Misalnya kita lihat di situ ada purchasing, dia terintegrasi dengan manufaktur, lalu ke inventory, lalu ke sales. Dan di sales ini nanti terintegrasi dalam 3 bidang lagi, POS, CRM, dan e-commerce. Nah, di sini Odoo itu salah satu software ERP di Indonesia yang memiliki sistem open source. Dengan sifatnya yang open source, maka software Odoo dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Odoo juga dapat berintegrasi dengan sistem lain, termasuk memproses pembayaran dan sistem pengiriman eksternal, seperti Amazon, eBay, UPS, FedEx, dan QuickBooks. Berikut daftar pusaka. Kami mengambil hal-hal ini dari jurnal dan 2 web lainnya yang kami ekspor menjadi sedemikian rupa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.